keajaiban dunia yang kedelapan. Ada keajaiban dunia itu ada 7 ya Allah. Di antaranya di Indonesia ada Borobudur. Itu termasuk 7 keajaiban dunia. Keajaiban dunia yang kedelapan, orang berthariqah tapi kada sembahyang. Itu salah satu keajaiban dunia itu. Ya. Artinya orang-orang ahlu thariqah kuat di dalam syariat. Ketika orang-orang menghujjah, mendebat kita tentang syariat, itu udah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan alladzi hadana ila tariqil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli imam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan dan akhawat jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas semua limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majelis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amaliyah yang telah diajarkan oleh mursyid kita Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya kelak limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang akan dia dapatkan. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, andai taulan dan famili, para ikhwan dan akhwat disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit lahir, penyakit batin yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hutang piutangnya dan diberikan rizki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian ilmu, ini hadis dengan derajat hadis yang jayyid, namun sanad hadis ini sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani. Kata Nabi, ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmun 'alal lisan, ilmu yang batasannya hanya sampai lisan.
Biasanya dia orang senang berhujjah. Biasanya orang yang hanya belajar ilmu tentang ilmu syariat, salah sedikit hujjah, salah sedikit bantai, salah sedikit apalagi sampai membid'ahkan orang lain. Nah, ini kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin jilid yang pertama, itu ada hadis Rasulullah, kata Nabi, ilmu itu ada dua macam. Ilmu 'alal lisan fadzalika hujjatul lillah, hujjatullah ta'ala. Ilmu itu biasanya orang senang berdebat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun diperdebatkan. Coba, Allah Subhanahu wa ta'ala pun diperdebatkan kepada mereka. Yang satu mengatakan Allah di arasy. Ini kan sering kita mendengar hal-hal yang seperti itu. Bahkan kaum Mujassimah, mereka menjisim-jisimkan Allah. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas daripada tangan mereka. Dianggapnya Tuhan ada tangan. Ketika firman Allah turun, Allahu yastawi 'alal arsh, Allah istiwa di arasy, dianggapnya Tuhan itu duduk di arasy. Arasy itu dikonotasikan sebuah singgasana atau kursi. Nah, mereka sibuk di dalam berdebat. Begitu juga dengan hal-hal ilmu fiqih, ilmu syariat. Sedikit saja salah qiyam, Allahu Akbar, meletakkan tangan aja salah, jadi perdebatan. Nah, biasanya habisnya sampai tenggorokan. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, itu dianggap kitab ini banyak mengandung hadis-hadis yang dhaif. Memang bahasa Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, hafalan hadisku lemah. Tapi lemah Imam Ghazali itu berapa hadis yang dihafal Imam Ghazali dengan sanad-sanadnya? 700.000 hadis. Ulama siapa sekarang yang bisa menghafal 700.000 hadis? Kita 100 saja gitu, udah hafal. 50 lah udah hafal. 3 aja, coba hafal 3 hadis. Senonoh yang dihafal, lain hadis. Jadi jangan. Nah, kata Rasulullah, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan, fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqi. Biasanya itu menjadi hujjahnya. Ini seputaran ilmu syariat dan ilmu tauhid. Ini menjadi akar, menjadi pokok yang penting. Kita juga harus berani berhujjah. Masalahnya kalau kita sering dipersalahkan orang dengan dalil-dalil yang tidak jelas, ini kita pun harus melawan. Karena orang baik diam dengan kebaikan, maka orang jahat akan menguasai seluruh alam. Jadi orang-orang berthariqah bukan berarti dia tidak faham tentang syariat. Itu sudah lewat. Orang berhakikat dia orang paham syariat. Makanya kata Guru Saprudin, termasuk keajaiban dunia yang ke-8. Ada keajaiban dunia itu ada 7 ya Allah. Di antaranya di Indonesia ada Borobudur. Itu termasuk 7 keajaiban dunia. Keajaiban dunia yang ke-8, orang berthariqah tapi kada sembahyang. Itu salah satu keajaiban dunia itu. Ya. Artinya orang-orang ahlu thariqah kuat di dalam syariat. Ketika orang-orang menghujjah, mendebat kita tentang syariat, itu udah lewat. Nah, makanya Nabi membagi ilmu itu ada 2. Pertama, ilmu yang hanya habis batasannya sampai lisan. Kerjaannya berdebat, bahkan hatinya pun mengeras. Bahkan sampai hatinya pun
tertutup. Biasanya ketika dia didebat tidak terima dengan hujah orang lain, hatinya tambah keras. Makanya tidak cukup ilmu pengetahuan itu saja. Dan yang kedua kata Nabi, wa ilmu fil qalbi, ilmu yang masuk ke dalam qalbunya, ke dalam hati seseorang tersebut. Diawali dengan ilmu lisan, diawali dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan tersebut maka sampailah dan menyampaikan dia masuk ke dalam qalbunya. Makanya ilmu pengetahuan itu batasnya sampai kepala, sampai otak, kemudian keluarnya lewat lisan, habisnya sampai di tenggorokan. Tidak bisa menyampaikan seseorang ke dalam qalbu. Makanya ranah ilmu lisan ini biasanya habisnya di perdebatan. Masalah imam mazhab didebatkan. Menurut Imam Syafi'i seperti ini, menurut Imam Malik seperti ini. Nanti masing-masing dengan hujahnya, habis sampai di perdebatan. Akan merusak hati. Salah-salah mereka tergelincir dalam niat, maka akan merusak hati mereka. Nah, ilmu yang kedua kata Rasulullah, ilmu fil qalbi, fadzalika al-ilmun nafi'. Ilmu tentang masalah qalbu, itulah kata Rasulullah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dalam dunia dan akhirat dia akan bermanfaat. Kenapa tidak ada waktu mereka untuk mengurus orang lain? Mereka hanya sibuk memperbaiki hatinya. Khawatir kalau hatinya ini lalai kepada Allah. Khawatir kalau qalbunya ini lupa kepada Allah. Khawatir kalau rohnya tidak dikasih makan zikrullah. Karena makanan qalbu itu zikir. Makanan qalbu itu zikir. Dengan berzikir yang banyak, maka qalbu itu akan memancarkan nur atau cahaya-cahaya ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu cahaya yang Allah tembakkan ke dalam dada seseorang hamba. Dari mana? Pasti ada orang yang menembakkannya. Yang membawa siapa? Dari Rasulullah sampai kepada masyayikh mursyid. Nah, pegangi apa yang menjadi ijtihad guru-guru yang mursyid itu, agar apa? Qalbunya bisa terang, qalbunya bisa bersinar, bukan hanya lisannya yang hanya sering berdebat. Maka hindari perdebatan. Orang alim dengan orang alim aja hindari perdebatan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami punya amal ibadah, kalian punya amal ibadah. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada perdebatan antara kami dan kalian. Apalagi orang awam membenturkan masalah-masalah amalia. Berzikir terus dipermasalahkan. Jangan banyak berzikir, panas. Ya Allah, hari dingin gini dibanyaki berzikir supaya panas awak. Jangan banyak berzikir jar panas. Memang hakikat zikir itu panas. Kenapa? Dia akan membakar syaitan yang ada di dalam tubuh kita. Syaitan itu yajri majradam, mengalir di seluruh peredaran darah anak Adam. Dia masuk dalam setiap sendi-sendi, bahkan 7 titik latifah manusia, titik halus manusia itu dimasuki syaitan. Dengan apa kita bisa menangkal pengaruh iblis, pengaruh syaitan yang selalu menggerogoti di dalam hati kita? Berapa bab tentang sabar yang sudah kita pelajari? Berapa bab tentang syukur, ridha, ikhlas yang sudah kita pelajari? Tapi apakah bisa menjadikan kita orang yang demikian? Bisakah kita menjadi orang yang ikhlas dengan hanya sekedar mengaji ilmu ikhlas? Tentunya tidak.
Ini yang menjadi kegelisahan umat. Kenapa kolbunya tidak ditata dengan baik? Maka ilmu kolbu inilah kata Rasul, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau dulu orang belajar tentang ilmu kolbu dulu. Kalau dulu orang sebelum belajar ilmu pengetahuan yang dipelajari tentang akhlak, adab, tata krama, artinya ini berhubungan dengan kolbu. Sekarang orang belajar langsung masalah hukum-hukum yang menimbulkan perdebatan. Padahal masalah kunut, masalah dan lain-lain itu sudah 800 tahun yang lalu dibahas. Sekarang diangkat lagi di media sosial. Banyak orang-orang yang sibuk berdebat, seakan-akan mereka tidak pernah mau kalah dan mengalah, padahal yang menang tetap kalah, yang kalah tambah kalah. Yang menang ada, yang menang siapa? Yang menang itu orang yang bisa menguasai hatinya, selalu sibuk di dalam zikrullah. Tidak ada waktu lagi mereka untuk mengurusi orang lain. Fisiknya bergerak dengan kehidupan dunia, otaknya berputar untuk kehidupan dunia, qalbunya pun selalu sibuk di dalam zikrullah. Inilah kata Nabi, al-ilmun nafi'. Makanya ada satu hadis lagi dari Rasulullah, dengan hadis walaupun hadis ini dhaif tapi punya sanad yang jayid. Yakunu fi akhir zaman, kata Nabi, akan datang nanti akhir zaman itu ibadun juhalun, orang ingin beribadah tapi jahil di dalam ibadah tersebut. Ahli ibadah yang jahil. Jangan sampai ahli ibadah yang jahil. Artinya jahil itu tidak mengerti tentang aturan dan tata cara ibadah. Alim bukan berarti kita harus mengetahui seluruh disiplin ilmu. Alim di bidang apa? Kita diajarkan mursyid kita tentang ilmu zikir. Cara berzikir seperti ini ditalqin dengan mursyid. Ditanamkan bibit di dalam rohnya, cara berzikirnya tarik mulai sini sampai ke sini, dari pusar sampai ke ubun-ubun. Ini membenteng kita dari tipu daya syaitan. Daru hembuskan la ilaha illallah, itu ilmu yang diberikan supaya jangan jahil di dalam amal. Satu ilmu itu aja kita dapat, kita amalkan sebaik-baiknya. Man alima bima amila allamallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan pengetahuan yang dia dapat, apa yang dia dapat? Pengetahuan tentang zikir, amalkan sebaik-baiknya, kelak Allah yang akan mengajarkan kepada mereka ilma ma lam ya'lam, ilmu yang sama sekali mereka tidak pernah pelajari. Dapat ilmu laduni, Allah bukakan futuh. Coba, itu luar biasanya. Akan datang satu masa nanti orang ingin beramal, ahli ibadah yang jahil. Mereka buka internet, buka YouTube, udah beramal di situ sudah. Jadi mursyidnya syekh YouTube dan syekh internet. Ini bahaya. Karena syekh YouTube itu dia takutnya Allah. Ketika hari pengadilan Allah, di mana engkau dapat ilmu ini? Saya ya Rabb belajar dengan YouTube. Selesai dah. Lawan YouTube-nya masuk neraka ya. Lawan HP-nya. Nah, ilmu nanti akan datang satu masa, kata Nabi, akhir zaman ahli ibadah yang jahil, wa ulama'un fusaqun, dan orang alim yang fasik. Banyak sudah kita melihat memanfaatkan ilmu pengetahuan, menjual ilmu pengetahuan dengan harga yang sangat sedikit dari dunia ini. Nah, itu cukup kita ketahui bahwa Rasulullah jauh-jauh hari, 14 abad lebih yang lalu sudah menyampaikan hal yang demikian. Hati-hati dengan ilmu. Makanya sering saya memperingatkan, kalau engkau belajar dengan seorang ulama, orang alim, ustadz, kiai, guru, jangan pernah mengiktikad
ikhtiarat apa yang dia lakukan. Karena seorang ulama bertindak, berbuat, melakukan sesuatu berdasarkan dengan ilmunya. Kalau kita tidak sepakat dalam satu bidang, jangan menghujah. Karena yang berhak menghujah ulama itu ulama. La ya'riful alim illa fahuwa alim. Tidak ada yang mengenal seseorang itu alim kecuali orang alim juga. Kita sebagai murid, kapasitas kita sami'na wa ata'na dengan guru. Kalau kita tidak mampu mencerna, memfaham apa yang beliau sampaikan, cukup diam. Cukup diam. Jangan berhujjah. Karena tinggalkan perdebatan, perdebatan itu akan mengeraskan hati. Yang kita lakukan adalah tata hati sebaik-baiknya. Untuk menjaga hati itu sangat sulit. Kita tidak bisa menjaga, yang mampu menjaga hanya Allah. Makanya dekati Allah sedekat-dekatnya di dalam zikrullah, maka hati kita akan Allah tembakkan cahaya atau nur, yang nur itu mendapatkan ma'rifah atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam majelis ini mendapatkan cucuran berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai tolan dan family, disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirrul Fatihah.